Ya apa? Apa sudah bisa dimulai atau ya apa biasanya? Udah di set, jadi ya cuma kita sudah di set ke yang lain. Dia sudah banyak yang join apa enggak? Udah. Sudah. Bisa. Enggak ada kuotanya biro-biro ini. Sudah bisa saja seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang join online karena waktunya sudah memenuhi, maka kita mulai saja. Jadi pada pagi hari ini dokter Desa akan membawakan penyakit perikardial pada pasien kanker paru. Seperti kita ketahui, kanker paru banyak dan 85% adalah advanced stage dan salah satu tempat untuk penjalanan adalah di jantung dengan perikardia. Nah, mudah-mudahan dengan teks begini kita jadi mengerti bagaimana tandanya dan apa yang masih bisa dilakukan dalam keadaan yang terbatas ini. Silakan. Terima kasih atas kesempatan waktunya, Dr. Laksmi. Dan selamat pagi, Dr. Laksmi dan rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan jurnal reading terkait dengan penyakit perikardial pada pasien kanker. Ini saya ambil dari Springer. Tujuan daripada jurnal ini tentang penyakit perikardial pada pasien kanker yang diterbitkan oleh Springer adalah untuk memahami berbagai kondisi di mana perikardium mungkin terdampak pada pasien kanker. Kanker dapat mempengaruhi perikardium secara langsung atau melalui metastase, dan penanganan kanker, kemoterapi ataupun radioterapi juga dapat mempengaruhi ke perikardium itu sendiri. Ini sebagai pendahuluan, keterlibatan perikardial adalah gejala yang umum pada pasien kanker dan sering dikaitkan dengan prognosisnya yang buruk. Karsinoma paru dan payudara itu merupakan keganasan hematologis serta gastrointestinal, jenis kanker yang paling umum yang melibatkan perikardium. Prevalensinya sendiri pada keganasan bervariasi, bisa 5-20% pada seri otopsi dan studi klinis yang didapatkan pada jurnal ini. Dan secara signifikan mempengaruhi kelangsungan hidup. Dan di sini kanker paru-paru adalah keganasan yang paling umum dan sering melibatkan perikardium baik pada pria maupun wanita. Ini secara patofisiologi saya tambahkan, keganasan dapat berefek pada perikardium melalui 4 hal, diantaranya perluasan langsung atau penyebaran metastasis dari penyakit yang mendasari, ada kankernya sendiri itu, komplikasi pengobatan tumor sistemik, terapi radiasi atau toksitas kemoterapi, bisa karena infeksi oportunistik dalam pengobatan terapi antineoplastik, dan ini yang nomor 4 ini agak jarang, tentang gangguan metabolisme di hati ataupun fungsi ginjal atau jantung dari kanker terkait kanker itu sendiri. Beberapa agen kemoterapi dapat menyebabkan penyakit perikardial dan atau miokard yang dimediasi oleh metabolisme toksik dan pembentukan spesies oksigen reaktif. Ini salah satu contohnya beberapa obat-obatan kemoterapi yang bisa berefek kepada perikardial.
seperti antrasiklin yang paling sering kita temukan, dan beberapa obat kemoterapi lain. Kardiotoksisitas langsung dari agen kemoterapi dan mekanisme yang menyebabkan cedera dapat bervariasi berdasarkan obat anti neoplastik, misalnya peningkatan permeabilitas kapiler dengan terapi interleukin 2, fibrosis perikardial, dan endomiokard dengan busulfan. Dalam jurnal ini akan dibahas sekitar 5 penyakit perikard yang berhubungan dengan kanker, diantaranya perikarditis, mioperikarditis, effusi perikardium yang paling banget sering kita temuin, konstriksi perikardial, dan tumor perikardium. Ini tuh perikarditis. Ini sebagai awal kayak ini anatomi perikardium terdiri dari 2 lapis. Seperti yang kita tahu ada parietal dan visceral. Parietal dan visceral. Ini di antara lapisan parietal dan visceral itu ada ruang yang mengandung cairan pelumas, biasanya kurang lebih sekitar rata-rata 10-50 mili normalnya. Ditemukan pada 5% kasus gawat darurat dengan nyeri iskemik dan nyeri kardiak non iskemik. Perikarditis yang diinduksi radioterapi dapat terjadi pada awal terapi dengan maksimal insidensinya 5-9 tahun di awal dan paling sering terjadi pada kanker payudara. Ini dari jurnal ini dikatakan di Denmark lebih dari 10% pasien kanker terdiagnosis dengan perikarditis, dan dalam penelitian Gagliardi et al, radioterapi memiliki peran yang mendukung terjadinya perikarditis. Lebih dari 50% pasien menerima sekitar lebih dari 30 gamma radiasi memiliki predisposisi terjadinya perikarditis. Dan penelitian lain juga menunjukkan bahwa perikarditis terinduksi radiasi lebih mungkin terjadi jika sebagian besar jantung, lebih dari 30% yang menerima dosis setidaknya 50 gamma. Dari klinisnya yang sering kita temui pasien nyeri dada yang memberat dan saat inspirasi, dan dia lebih membaik saat duduk. Dari yang paling sering ini dari EKG menunjukkan ST shadow shape konkav yang meluas dan depresi segmen PR. Ini jadi di semua lidnya, jadi untuk bedanya sama pasien-pasien dengan ACS atau acute coronary syndrome, dia biasanya ST elevasinya meluas di semua lidnya. Didapatkan penebalan dan inflamasi perikardial dapat divisualisasikan pada cardiac magnetic resonansi. Nilai troponinnya harus tetap normal, dan ini untuk terapinya sesuai guideline nanti akan saya bahas sedikit, saya tambahkan dari ESC. Dan yang paling penting diperhatikan adalah pasien-pasien dengan kanker ini perlu diperhatikan perdarahannya. Ini sedikit saya tambahkan gambaran EKG. Kalau pada perikarditis, dia ada ST elevasi dan PR depresi dan PR elevasi hampir di semua segmen. Ini sedikit saya tambahkan berdasarkan ESG dari Guideline European Society Cardiology. Definisi perikarditis dibagi menjadi yang pertama adalah akut perikarditis dengan kriteria diagnosa 2 dari 4 diantaranya nyeri dada perikarditis, pericardial rupture, ST elevasi atau PR depresi yang menyebar rata di semua lid EKG, dan effusi perikard juga bisa ditemukan peningkatan marker inflamasi seperti CRP, LED, jumlah leukosit, dan ada evidence dari inflamasi perikardial dari diagnosis imaging. Yang kedua, perikarditis yang terus-menerus dan menetap selama lebih dari 4-6 minggu, tapi kurang dari 3 bulan tanpa remisi. Yang ketiga, ada perikarditis berulang yang terdokumentasi setelah episode pertama dari perikarditis akut dan bebas gejala selama 4-6 minggu lebih. Dan yang keempat adalah kronik perikarditis dan menetap selama lebih dari 3 bulan. Ini saya tambahkan untuk tata laksananya. Biasanya kalau misalnya pasien-pasien perikarditis itu bisa diberikan NSAID atau colchicine, dan bisa diberikan biasanya diberikan kalau misalnya dia nggak bisa NSAID diberikan kortikosteroid. Dan untuk tindakan operatifnya sendiri, bila terjadi tambahan ada jantung atau efusi perikardium masif, bisa dilakukan perikardiosentesis atau bahkan perikardiotomi. Perikardiektomi bisa bila terjadi konstriksi atau rekurensi akibat gagal pada terapi medikamentosanya. Goal terapinya yang paling penting di sini adalah pasien-pasien dengan kanker disertai perikarditis. Yang paling penting adalah meredakan nyeri. Karena pasien-pasien dengan kanker itu sendiri kan biasanya melakukannya nyeri hebat, ditambah dia dengan ada perikarditis, semakin nyeri. Dan juga untuk resolusi inflamasi, dan bila ada efusi perikardial kita ambil cairannya, dan pencegahan kekambuhannya. Ini sedikit bagian tata laksana, saya ambil juga dari ESC untuk diagnosis awal, diagnosis dari akut perikarditis yang ada 2 dari 4 kriteria yang tadi saya jelaskan.
Untuk first line-nya menggunakan aspirin atau NSAID, ditambah dengan colchicine dan exercise restriksi. Untuk second line-nya bisa diberikan low dose corticosteroid. Dan bila ada recurrent perikarditis, bisa diberikan sama tetap diulang dengan first line-nya dan second line-nya pun sama. Bisa ditambahkan untuk third line-nya imunoglobulin dan fourth line-nya bisa dilakukan perikardiektomi. Yang paling penting di sini adalah pasien kanker mungkin memiliki predisposisi terhadap perdarahan karena ada abnormalitas jumlah darah, abnormalitas koagulasi. Nah, perlu diperhatikan dalam pemberian NSAID. Dari jurnal ini bisa menggunakan alternatif second line yaitu low dose corticosteroid. Ini sedikit dari jurnal, ada gambaran dari cardiac magnetic resonance yang menunjukkan inflamasi perikardial dan yang sebelahnya menunjukkan penebalan perikardium di sekitar dinding vertebral. Yang berikutnya adalah myoperikarditis. Myoperikarditis ini inflamasi, kalau tadi kan inflamasi pada perikardium, ini inflamasi di keduanya, perikardium dan myokardium. Etiologinya, penggunaan antrasiklin cyclophosphamide dosis tinggi dan regimen kardiotoksisitas akut bisa atra yang menyebabkan myoperikarditis yang paling sering. Faktor resikonya bisa karena disfungsi kardiak, usia tua, penggunaan agen kemoterapi dan kanker. Untuk diagnosisnya bisa dengan pemeriksaan fisik, tes labnya troponin di sini akan meningkat kalau pada myoperikarditis karena dia ada myocard injury dan pencitraan pada jantung seperti ekokardiografi. Untuk diagnosis definitifnya menggunakan biopsi myokardial dan perikardial dilakukan jika etiologi tidak jelas. Untuk tata laksananya sesuai etiologi, penyakit atau kemoterapi. Nah, ini tata laksana myoperikarditis yang kalau misalnya disebabkan oleh kemoterapi, karena ini paling sering karena regimen kemoterapi. Regimen kemoterapi dapat yang berbeda bisa dilakukan, tapi kalau misalnya perawatan kankernya memang kurang efektif dan ditambahkan dengan penambahan steroid. Cuman dalam praktis klinis, etiologi akut ditentukan oleh proses eliminasi, karena yang seperti saya jelaskan, kalau misalnya diagnosis definitifnya melalui biopsi myokardial dan perikardial, kalau misalnya etiologinya kurang jelas. Kemudian yang berikutnya adalah efusi perikardial dan tamponade. Ini keterlibatan langsung atau metastasis perikardium bertanggung jawab atas sekitar 70% kasus. Nah, sisa 30% kasusnya, mekanisme etiologinya terkait dengan pengobatan tumor sistemik dengan kemoterapi dan terapi radiasi, obsesi sistem limfatimediastinum oleh infiltrasi tumor, serta penyebab efek infektif pada pasien dengan imunosupresi kanker. Diagnosis utamanya menggunakan ekokardiografi. Nah, kalau misalnya cairan perikardial terakumulasi dengan cepat dapat menyebabkan tamponade jantung. Dengan yang paling penting kalau misalnya tamponade jantung itu bisa kita temukan triaspek, yaitu muffled horse tone atau suara S1 S2 yang menjauh dan peningkatan JVP serta hipotensi. Tata laksana efusi bergantung pada akut gejala dan juga etiologi penyakit, dan pada sebagian besar kasus drainase perikardial akan dibutuhkan. Tata laksana bedah pada efusi perikardial malignan dapat memberikan solusi definitif daripada perikardiostatesis dan sklerose perikardial. Ini paling sering digunakan bleomycin dan 5-fluorouracil 5-FU, namun prosesnya menyakitkan. Ini sedikit saya ambil dari satu jurnal. Jadi ada yang namanya prolong drainase atau yang kita kenal tadi dengan blepharospirosis ataupun dengan sklerosis perikardial yang tadi. Jadi ini tuh memang sangat jarang sekali dilakukan, tapi selama saya di jantung itu pernah ada dua pasien, hanya dua pasien dengan kanker paru-paru dilakukan. Jadi ini secara intraperikardial setelah dilakukan drainase di perikardiosintesis diinjeksikan bleomycin 10 mg. Ini hanya ada satu DPJP di kardio dan hanya dua pasien yang dilakukan selama saya 3 bulan di ruangan, dan sebelum-sebelumnya juga belum ada, jarang banget teman-teman saya dapat pasien dengan kanker paru dengan efusi perikardial dan diinjeksikan bleomycin ini. Jadi ya. Nah, karena ini data, jadi kalau misalnya dari jurnal ini 12 pasien itu mencapai responnya baik dan 19 responnya parsial dan hanya satu pasien mengalami kegagalan pengobatan. Cuman efek sampingnya, jadi dia di mana setelah dievaluasi setelah kan dia diinjeksikan bleomycin. Waktu setelah dia di ekokardiografi itu dia akan membentuk scar di antara ruang perikardnya. Bentuk scar. Jadi perikardiumnya itu yang awalnya ada sekat antara lapisan parietal sama visceral, itu akan membentuk kayak jaring-jaring, yaitu ya cicatrixnya itu. Nah,
Hal itu yang biasanya ditakutkan karena cukup membahayakan, bisa terjadi konstriktif perikardial atau restriktif kardiomyopati untuk efek sampingnya sendiri. Ini untuk dari ESC, saya ambil lagi algoritma kalau misalnya ada efusi perikard, pasien sudah ada tanda-tanda tamponade jantung, bisa dilakukan perikardiosentesis langsung. Kalau misalnya nggak ada, dilihat adakah peningkatan marker inflamasi. Kalau ada, bisa dilakukan terapi empiris antiinflamasi seperti yang tadi saya jelaskan di bagian perikarditis. Kalau tidak ada, bisa dilakukan echo dan dapat dilihat berapa besarnya efusi. Kalau dia lebih dari 20 mm perikardial efusinya, bisa dilakukan perikardiosentesis dan drainase. Dan ini dari tabel rekomendasi SC. Dari tabel rekomendasi SSC direkomendasikan untuk terapi etiologinya dulu dengan atau diberikan aspirin atau NSAID dan colchicine saat efusi berhubungan dengan inflamasi sistemik. Pada tamponade atau efusi perikard yang besar dan tidak respon dengan terapi medis ataupun tidak diketahui etiologinya, dapat dilakukan perikardiosentesis hingga cardiac surgery. Ini gambar 1 menunjukkan gambaran efusi perikardial masif di lateral kanan jantung, dan gambar 2 adalah echo Doppler dari katup tricuspid yang menunjukkan apakah ada kolaps dari RV-nya. Ini yang berikutnya adalah konstriksi perikardial yang tadi saya bilang juga karena regimen kemoterapi ataupun pemberian kemoterapi secara intraperikardal juga bisa menyebabkan kondisi hilangnya elastisitas rakus perikardial. Jadi disebabkan oleh fibrosis yang diinduksi radiasi atau perubahan fibrosis sekunder akibat perikarditis. Gejalanya bisa kita dengarkan ada pulsus paradoxus, tanda-tanda Kussmaul dan peningkatan dan perikardial knock. Diagnosisnya menggunakan ekokardiografi Doppler atau real-time CMR. Untuk terapinya, beberapa pasien dengan perikarditis konstriktif memerlukan operasi pengangkatan perikardium bergantung dari prognosis keganasannya itu sendiri. Perikardiektomi satu-satunya pilihan pengobatan definitif pada kasus ini, dan terapi medis dapat dilakukan sebagai simptomatis sementara pada pasien yang belum membutuhkan pembedahan. Ini untuk yang terakhir, tumor perikardium. Ini tumor perikardial primer merupakan kejadian yang jarang sekali. Bisa 10% dari seluruh tumor jantung primer yang ada. Tumor sekunder atau invasi langsung dalam perikardium lebih sering terjadi. Kista perikardial dan limfoma merupakan massa perikardial yang paling sering ditemukan. Yang paling sering ditemukan adalah jenis mesotelioma dengan prevalensi 0,0022% dari sebuah seri otopsi dari jurnal ini, tapi memang sangat-sangat jarang sekali ditemukan untuk tumor perikardium. Ini untuk modalitas diagnosisnya aja yang tersedia, bisa dengan echo, MRI, CT scan ataupun PET scan. Cuman yang dari CMR sampai ke bawah itu tidak tersedia di semua layanan, dan yang paling kapabilitas praktisnya paling lumayan yang ekokardiografi, cuman dia terbatas sekali. Kalau ekokardiografi bisa menilai luas dan portabelnya dari tumor perikardium itu sendiri, sedangkan kalau misalnya lesi aktif secara metabolik atau mengarahkan terapi efektif atau tidak, itu bisa dengan PET scan. Kesimpulannya dari jurnal ini, kanker dapat memberikan efek pada perikardium dengan berbagai cara, baik primer maupun sekunder, ataupun efek dari kemoterapi ataupun radioterapi. Etiologi penyakit perikardial sudah ditentukan dan dapat berujung pada penundaan terapi optimal, walaupun terapi optimal telah diberikan. Beberapa kondisi dapat terjadi kembali, misalnya efusi perikard atau yang memiliki prognosis buruk. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi bisa primer karena langsung metastasis itu yang paling banyak. Bisa juga sekunder karena kemoterapi, tapi kalau itu sudah ditapis dengan ada beberapa kemoterapi yang bersifat kardiotoksisitas ada maksimal dosisnya ya. Jadi walaupun diberikan beberapa kali, tapi ketika itu sudah mencapai itu harus dihentikan ya, disuruh antrasiklin. Ya memang kalau di sini tidak seberapa ngetop penelitiannya seperti kasus-kasus koroner, karena dianggap CA paru life expectancy-nya kalau sudah kena gitu ya sudah hampir mendekati, sehingga eksplorasi untuk memperpanjang umur itu loyo seperti itu ya, karena company juga melihat ini juga survival-nya juga pendek, jadi ya tidak akan worth it ya. Jadi saat ini alat
arahnya global adalah memperpanjang operation ini sebelum terjadinya. Jadi mulai awal sudah diberikan obat-obatan targeted, kemudian imunoterapi sehingga nggak sampai seperti itu. Ketika sampai pada waktunya, ya mungkin nanti berapa puluh tahun yang lagi, kalau ini sudah panjang, kalau ini sampai ke sini, ini agak diperpanjang. Itu arahnya global ya. Terima kasih. Yang penting adalah mohon dijelaskan mengenai nyeri, karena saya setuju bahwa paliatif itu nomor satu, Mas Yoga bisa mengobati, tapi paling nggak nyeri. Untuk ischemic pain ini luar biasa, bagaimana penata laksanaannya. Kemudian yang kedua, untuk fungsi perikard, kalau kita kan gampang ya, itu adakah batas-batas atau ditunggu sampai tamponage, ya tamponage bisa elek, ataukah sebetulnya kalau misalnya kan ruang jantung sedikit ya, nggak seperti paru-paru, di peliura kan makan, nunggu sampai petang liter, baru nggak pokok, tapi jantung ketika wis rada akeh ngono kan berarti dia komplainnya jelek. Apakah memang harus ditunggu sampai perikardial tamponase atau sebetulnya sedikit pun kalau misalnya kita bisa melakukan efek variasinya bisa bagus. Monggo silakan. Dua itu yang penting untuk kita ya. Yang pertama untuk nyeri pada memang paling sering adalah nyeri paliatif pada kanker. Apalagi kalau masih ditambahkan dengan nyeri pada kalau pasien itu sudah perikardial, jadinya perikarditis yang paling sering. Itu nyeri sangat-sangat hebat sekali. Terapinya tadi sempat saya tuliskannya mungkin belum saya jelaskan secara langsung. Ini kalau dari ESC itu bisa menggunakan medikamentosa. Memang yang awal adalah terapi pada perikarditis itu NSAID dulu. Tapi seperti yang saya bilang tadi dokter, kalau misalnya pasien itu ada predisposisi terhadap perdarahan, ya sebaiknya tidak disarankan untuk menggunakan NSAID. Pasti akan menggunakan low dose corticosteroid. Di sini ada low dose corticosteroid, ini sedikit saya sempat cari. Nah, ini ada di ESC sebenarnya untuk dosis-dosis lebih lengkapnya, berapa yang harus diberikan, dan starting dose berapa untuk corticosteroidnya yang diberikan pada pasien-pasien perikarditis. Di sini ada aspirin, ibuprofen, dan indomethacin ataupun colchicine. Kalau misalnya awal ya kita berikan pasti anti nyerinya itu tadi. Cuman ya seperti yang saya bilang tadi dokter, diperhatikan dari perdarahannya. Kalau dengan corticosteroid ini untuk mengurangi inflamasinya aja. Tapi kalau misalnya memang dia tidak ada predisposisi perdarahan, bisa diberikan NSAID untuk mengurangi nyerinya. Terus kemudian yang kedua tadi, kalau misalnya efusi perikard ya dokter. Sebenarnya kalau misalnya di kardio ya dokter, setahu saya itu kalau misalnya memang sudah tamponade itu udah pasti akan diambil, itu udah pasti perikardial sentesis. Cuma kalau misalnya efusinya besar, kalau misalnya kita masih sedang, sejauh ini memang belum ditarik cairannya. Kalau meskipun masih sedang itu biasanya di bawah, kalau mild itu di bawah 10 mm. Jadi belum ditarik itu takut kalau paru-paru nih, takut terjadi pneumotoraks atau risikonya lebih besar atau nggak usah lah seperti itu karena seperti itu ya. Kalau misalnya dari ini mungkin takut nanti nggak ketarik juga. Misalnya kayak biasanya lebih dari 20 mm dokter baru kita ambil gitu. Kalau misalnya di kardio biasanya seperti itu dokter. Tapi kalau di luar alasannya sejauh kita berapapun maksudnya gitu dokter. Itu bukan standar sih sebenarnya bisa kalau misalnya pun di SC juga dikatakan kalau misalnya dia memang besar dan dia memang udah jelas ada efusi perikard juga bisa langsung ditarik sih dokter. Jadi ambil cairannya. Berapapun karena itu juga akan mengganggu, mestinya bisa ya diambilnya. Harusnya bisa dokter. Jadi sekalian seperti ini dari kafe itu kan namanya operasi karena dia akan dapat kasus banyak ya. Nah, kalau ini kan sekalian dari latihan fungsi. Oke dokter. Ya. Oke. Terus kemudian kalau tidak diambil, apakah ada kemungkinan terjadi organisasi atau menebal dan sebagainya? Itu yang kita takutkan. Oh, bisa dokter. Kalau misalnya terjadi komplikasi itu pasti bisa dokter. Pastinya kalau misalnya kelamaan pasti ujung-ujungnya kalau misalnya diakumulasinya, apalagi misalnya karena infeksi misalnya nih dok, ataupun keganasan, itu pun juga akan akumulasi cairan yang cepat, ujung-ujungnya akan berakhir pada tamponade. Jadi yang sebetulnya yang kita takutkan adalah walaupun sedikit, tapi kalau tidak diambil itu akan stiffness akan menambah. Kalau di efusi pleura
juga istilahnya organisasi ya. Dan kalau organisasi jantung itu lah yo risetnya cuma sedikit, akhirnya yo ya tampon ada akhirnya ya. Ya, tampon ada. Ya, monggo silakan barangkali ada yang menanyakan dari yang offline dulu dari yang online. Monggo silakan. Ayo Mas. Kita mau nanya untuk cardiac effusion ini kan memang mungkin untuk untuk cardiac effusion ini kan dokter biasanya itu kalau cuma sedikit biasanya kan dia tidak diambil dokter. Nah itu kan ada yang bilang terkait hari itu yang pericardial ada yang pericardial constriction itu diberikan furosemid dari cardiac. Iya, itu bisa kalau misalnya dari jurnal itu diberikan furosemid, tapi sebenarnya untuk mengurangi simptomatiknya bisa dengan sesuai simptomatiknya itu tadi. Berarti walaupun tidak saya tuh bingungnya itu kita kalau misalnya sudah pericardial constriction itu kan jantungnya kan ini konstriksi nggak bisa gerak. Furosemid lagi untuk nuangin. Definitifnya biasanya untuk pembedahan. Cuman sekali lagi pasien-pasien dalam pembedahan itu kan harus dilihat prognosis dari kanker itu sendiri. Maksudnya pasiennya layak nggak untuk dioperasi. Kalau misalnya pasiennya dengan kondisi dengan hemolitis mungkin ada kalau nggak salah kriteria bedah saya lupa Euroskor atau apa itu dari kriteria bedah sendiri ya. Itu harusnya sih definitifnya pembedahan kok tetap. Jadi kalau misalnya pericardial effusion aja itu ada tempat yang untuk furosemid atau malah jangan dikasih furosemid karena nanti ketika jantungnya itu belotnya dikeluarin malah nggak bisa memompa dia karena belotnya dikeluarin. Sebenarnya kalau misalnya dikasihkan furosemid sih kalau dibilang ada tempat nggak terlalu ada tempat juga karena untuk mengeluarkan cairan itu sendiri kan memang harus di perikardiosintesis gitu. Cuman kita biasanya ngasih obat-obatan kayak meskipun furosemid, S-inhibitor atau apa untuk mengurangi gejalanya aja. Itu simptomatisnya di situ. Jadi apa? Bisa apa nggak diberikan? Tetap bisa diberikan untuk mengurangi kayak simptomatisnya aja, tapi tetap untuk misalnya efusi perikardia yang terlalu besar dokter itu tetap harus diambil dengan definitifnya pasti perikardiosintesis. Ada lagi? Ada lagi? Sing online kayak contoh kok ya. Bisa. Ya pacaran, coba aku tak ngomong ini saya ngerti. Moga silakan barangkali memberi kesempatan aja, kalau enggak ya enggak apa-apa kan memang ini ya. Ini dokter ada yang ayo moga silakan. Marker membedakan pada efusi yang disebabkan oleh sel primer jantung dan sel primer paru. Ya saya kurang belum membaca dengan jelas. Cuman kalau misalnya sel primer paru, kalau saya kan cuman kalau misalnya untuk marker membedakan pericardial efusi saya jujur belum membaca bagian itu. Ya, untuk marker-markernya. Khusus marker perikardnya dan dia sementara marker untuk paru-paru sih itu tidak kondusif. Ya. Dan di global sekarang tidak pernah lagi ngomong si itu atau disebut belas, baik itu pada awal maupun pada akhir karena memang enggak ya sedang akan dicari marker opo itu sedang dicari. Yang sementara ini evaluasinya tetap CT scan itu tadi ya, dimana jadi repot di CT scan. Iya. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada kita cukupkan. Ya. Jadi matur nuwun Dokter Desa. Terima kasih yang ikut hadir, juga yang ikut online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Asmi dan rekan-rekan semua. Iya, kita bisa semua ya. Terima kasih banyak Dokter. Kamis.